Ya. Baiklah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa besok sudah simulasi MAI bagi yang melaksanakan ujian MAI dan bagi yang melaksanakan ujian Kementerian Agama, kami sampaikan yang menguasai, betul-betul menguasai seluruh soal-soal yang di kita rangkum dari soal-soal tahun yang lalu, insya Allah menjawab soal-soal Kementerian Agama mudah, ya, mudah. Dan setelah nanti selesai ujian dari eh, Tahdid Mustawa, kita akan fokus ujian ke Kementerian Agama RI, ya, ke Kementerian Agama RI. Dan Ana berupaya agar teman Ana ada waktu untuk membuat tryout online soal-soal eh, Kementerian Agama, ya, soal-soal Kementerian Agama. Ya, nanti kita tryout online tuh di hari Jumat, insya Allah. Tapi namun teman-teman teman saya nih, aduh, susah kali memang. Entah apa apanya masalahnya, susah dia. Insya Allah Jumat, ya, Jumat. Tapi Jumat kalian ada pula simulasi itu ya. Jumat ada pula simulasi itu ya. Ya, Jumat kalian simulasi. Ya, paling tidak insya Allah lah. Kalau nggak Kamis, ya, Kamis mepet kali ya. Kamis lah insya Allah ya. Kita adakan tryout atau paling lambat ya Jumat pagi. Karena tryout ini dia bebas dikerjakan. Yang namanya tryout di Mas Sumut itu biasanya bebas dikerjakan dari pukul 6 pagi sampai pukul 5 pagi besoknya, lagi 24 jam dikerjakan tryout ini. Tapi nanti akan kita sampaikan teknisnya bagaimana. Jadi anak-anak kami, di depan kalian adalah takrirat. Apa itu takrirat, Ustadz? Takrirat itu merupakan kisi-kisi yang selalu keluar di dalam tahdid mustawa. Kisi-kisi, ya, kisi-kisi ini bukan berarti bentuk jawab, bentuk soal. Bentuk soal kan telah kita bahas. Beginilah bentuk soal qawaid lughoh. Ada A, B, C, D, kemudian ada benar salah. Di tahdid mustawa itu anak-anak kami semua soal-soalnya berbentuk A, B, C, D dan benar salah. Ya, dan benar salah. Tidak ada mahwa, tidak ada soal-soal isroh, tidak ada, hanya berbasis komputer di depan kalian, dan itu pun soal-soalnya itu tidak ada aplikasinya, jadi langsung murni dari internet. Ya, kalian buka di Google Chrome, nanti ada websitenya. Setelah kalian buka itu, ya seperti biasa, nanti masukkan nomor apa namanya, nomor kodenya, ya, kodenya, baru nanti bisa kalian menjawab langsung di depan laptop tanpa ada pengawas Zoom, tanpa ada pengawasan Zoom sebagaimana yang di Kementerian Agama, ya. Dan pelaksanaan ujian di rumah masing-masing, ya, pelaksanaan ujian di rumah masing-masing. Dan di hadapan kalian yang saat ini antum pegang saat ini, ada yang sudah megang ini, ada juga yang belum. Ini merupakan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal tahdid mustawa dari qawaidul imla, ya, sampai nanti ke balagohnya, ya, sampai nanti balagoh. Dan ini semua telah Ana jelaskan di YouTube. Ini semua telah Ana jelaskan di YouTube, ya. Jadi yang belum paham, ya, silahkan dipahami dengan sebaik-baiknya. Ini telah Ana jelaskan di YouTube sedetail-detail mungkin. Dan ini antum jangan sepele, ini merupakan kisi-kisi soal dalam tahdid mustawa. Kalau antum apa namanya, rajin membuka ini di YouTube Mas Sumut, ya, pasti soal-soal yang kita bahas dari qawaid logoh itu tidak lari dari ini. Tidak lari yang Ana jelaskan di YouTube itu, tak lari. Karena inilah kisi-kisinya. Disinilah kisi-kisi tahdid mustawa, ya. Meskipun nanti di soal dilebar-lebarkan dia, diperluas. Ini intinya poin-poin penting di dalam tahdid mustawa, ya.
poin-poin penting di dalam tahdid mustawa, inilah dia bukunya, takrirat. Inilah dia bukunya. Tahdid poin apa? Kan kalau kalian di ujian kan Ustadz kisi-kisi Ustadz. Ustazah kisi-kisi Ustazah. Nah, inilah di kisi-kisinya. Inilah kisi-kisi tahdid mustawa. Nah, inilah kisi-kisi tahdid mustawa. Nah, karena ini adalah kisi-kisi tahdid mustawa yang disusun oleh tim di Markas Tatwir dan Markas Syekh Zaid, seyogyanya antum sebelum kita membahas soal tentang tahdid mustawa, antum udah kuasai ini dulu. Ya, antum semua sudah menguasai ini dulu. Ya, penjelasannya semua sudah ada di YouTube Mas Sumut. Namun ada yang mungkin kelupaan saya menjelaskannya. Nah, kalau kawaid lugoh, ilmu ma'ani, bayan, badi sudah Anda jelaskan, tinggal yang badi belum. Ya, tinggal yang badi belum. Eh, apa namanya testimoni tahun yang lalu, Ustadz, saya nggak paham balago, Ustadz. Gara-gara antum ajarkan ini, jadi paham saya balago. Ya kan? Siapa yang pernah lihat YouTube ini? Coba antum, siapa yang pernah lihat YouTube Mas Sumut tentang penjelasan balagoh ini? Ada? Ini nih, Ana. Nah, gimana Wahid? Paham nggak antum balagoh yang selama ini pening apa namanya memahaminya? Gimana Wahid? Menurut Wahid lah testimoninya. Jujur. Kalau nggak ngerti bilang. Jujur. Kemudian Reja. Reja kalau nengok balagoh di Mas Sumut paham tidak? Iqbal juga gitu. Paham tidak? Vivo, Sapar. Paham nggak balagoh yang Anda jelaskan di YouTube itu? Aldo, Susuci, Siabudin. Alhamdulillah Ustadz, ini jujur dari Nur Wahid ya, jujur ya. Yang nggak paham balago loh. Ya, yang nggak paham balago selama 3 tahun di pondok di Aliyah itu, ya paham balago dia. Gara-gara menjelaskan ini, gara-gara kita jelaskan. Saya dilihat di YouTube paham Ustadz Insya Allah, kata Vivo. Jelas sekali lah, kita. Itu dia. Nah, itu dia. Sangat paham Ustadz. Nah, si Abun sangat paham. Nah, jadi anaknya si Sultan Hadid juga paham sekali ya, paham. Jadi ini adalah kisi-kisi yang harus kalian kuasai matang-matang. Kalau kalian sudah kuasai ini se, se, semantap-mantapnya kalian kuasai ini, nggak usah dihafal, dipahami aja dengan sebetul-betulnya paham, sebaik-baiknya paham, insya Allah menghadapi tahdid mustawa gampang segampang-gampangnya. Ya. Gampang segampang-gampangnya. Kata si Aldo, ini jujur dia, tergambarlah dikit-dikit Ustaz. Jujur. Ya, ini si Aldo yang bilang, tergambarlah dikit-dikit Ustaz. Nah, ya, jadi anak-anak kami, ya sebelum kita ke tahdid mustawa ini, pahami dulu ini. Pahami dulu kisi-kisi ini. Inilah kisi-kisi mutlak. Antum kalau nggak percaya, dari pertama kita membahas qawaid logo, pasti membahas tentang tasbih, kinayah, ya kan? Yang dibahas itu apa tentang tasbih, kemudian eh, ada tasbih tamsili di sini, ada majas di sini, nah, ada ilaqatul majas di sini, nah, ada isti'arah juga, kan keluar juga dia, keluar juga ada kinayah juga di sini, kinayah anil mausub, kinayah anil nisbah juga di sini dibahas. Meskipun tidak semua bab-bab di balago itu yang dibahas, dia hanya kisi-kisi aja. Kisi-kisi. Ya, antum kuasai kisi-kisi ini, alhamdulillah antum hebat. Ya, antum hebat. Menghadapi tahdid mustawa pun aman kali, Wak. Ya, aman kali. Menghadapi tahdid mustawa aman. Ya, aman kali. Jadi anak-anak kami di tahdid mustawa itu ya tidak ada hafalan Al-Qur'an. Inilah semuanya kisi-kisi ini yang belum nanti Ana sebarkan di grup khusus My Mas Sumut 2025. Printkan ini, diprintkan. Pahami baik-baik sepaham-pahamnya. Besok udah simulasi, nggak masalah. Besok simulasi wajib hadir. Nggak ada ceritanya nggak hadir. Ustadz boleh pakai HP sebenarnya, boleh. Simulasi itu boleh pakai HP, boleh. Ya.
simulasi itu boleh pakai. Ada PDF-nya nanti anak kasih di grup. Ya, ini PDF ini PDF kisi-kisinya ada di grup. Dan wajib semuanya besok yang belum ini coba antum kuasai dulu lah. Besok itu matangkan dulu, belajar dulu besok. Ya, jangan melalak tak kemana-mana besok ini. Meskipun nanti ada simulasi jam 1, mulai pagi besok, antum printkan ini, kisi-kisi ini antum printkan, kemudian antum lihat di YouTube Mas Sumut. Antum ulang-ulangi, paham nggak? Ulang-ulangi sampai paham. Ulang-ulangi sampai paham. Ya, sampai paham. Ya, mudah-mudahan kalau sudah antum pahami ini dengan sebaik-baiknya, bisalah antum kuasai. Besok antum belajar, ya, PDF ini antum kuasai. Oh, niat, oh besok ini harus habis ini. Oh, kuasai. Sikitnya, berapa halaman ini? Sikitnya, Aki. Bukan sampai ratusan halaman. Ini saja ya. Nah, ini kawan. Ini 38 halaman. Bisa itu. Tapi Ana nggak ada bahas bab Robi ya. Ana hanya membahas sampai halaman halaman 24 saja. Yang Ana bahas sampai halaman 24 saja yang di YouTube. Sedangkan yang bab Robi Qawaidul Kitabah ini kayaknya apa namanya tuh jarang sekali keluar ya, jarang sekali keluar. Jadi yang sering-sering keluar aja di ujian tahdid mustawa, makanya Ana jelaskan sampai halaman 24 di YouTube ya. Dan kuasai ini, besok kuasai. Niat insya Allah aku kuasai ini. Sepaham-pahamnya. Makanya itulah enaknya kita mengulang-ulang di YouTube, ya kan? Direkam dia. Jadi istilahnya yang nggak paham bisa diulang lagi, ya diulang lagi ke menit sebelumnya. Apa maksudnya ini? Diulangi lagi sampai sepaham-pahamnya. Jadi besok anak-anak kami silakan, atau malam ini antum print dulu, besok pada subuh diulang-ulang lagi, kemudian nanti simulasi kalau nggak salah jam 1 ya. Jam 1, kemudian diulangi lagi sampai nanti maghrib ya. Isya kita kumpul, kita akan doa bersama-sama ya. Isya kita kumpul akan berdoa bersama-sama, sekaligus nanti Ana akan sampaikan kiat-kiat menjawab wawancara di hadapan orang Mesir ya. Kiat-kiat apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan di dalam ini ya. Seperti ini ada nanti kami himpun di sini ada 31 soal yang selalu ditanya dalam wawancara. Ini nanti akan Ana foto ya. Mungkin malam ini Ana akan foto ini yang selalu ditanya di dalam wawancara bersama orang Mesir. Ya, supaya anak-anak kami, atau ujian sapahinya, supaya anak-anak kami bisa menguasai ini dan tidak apa namanya bingung. Apa soalnya ya? Dan begitu. Apa soalnya ya? Kayak mana bentuk soalnya ya? Nah, kalau anak-anak Ustadz di Masumud udah tahu kayak mana bentuk soalnya. Intinya anak-anak kami ya kuasai dulu ini. Nah, ini kita akan bahas tentang ilmu badi ya. Kita akan bahas tentang ilmu badi sementara. Baiklah, ini balagoh yang masih ketinggalan belum ana bahas ya. Pertama itu adalah di ilmu badiah, di ilmu badiah. Kalau antum lihat kemarin soal-soal yang kita bahas di Qawaid Al-Lughawiyah, ya kan? Pasti tentang tibak, muqabalah, ya kan? Apalagi tentang tauriyah, tentang jinas, tentang iktibas. Udah itu aja. Memang betul ini. Ini memang betul. Inilah kisi-kisinya. Inilah kisi-kisinya, akhi. Kalau balagoh tentang badik, gak ada yang melebihi dari ini. Inilah kisi-kisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada lebih dari itu lagi. Inilah kisi-kisi. Oke, anak-anak kami ya, kita bahas dulu apa itu tibak. Tibak itu artinya ada kata yang berantonim. Dalam satu kalimat ada kata
memiliki antonim di kata tersebut. Dalam satu kalimat, kata yang saling berantonim. Satu kata memiliki antonim yang lain. Memiliki antonimnya lah. Satu kata memiliki antonim kata tersebut. Satu kata. Ya. Kemudian tibak terbagi dua. Tibak kalimat positif. Tibakul ijab namanya. Tibak kalimat positif. Contoh. Huwal awwalu wal akhiru. Nah, ini adalah tibak. Mengapa tibak, Ustadz? Karena dia punya satu kata, antonimnya satu kata. Al-awwal, antonimnya al-akhir. Wa annahu huwa amata wa ahya. Amata, ahya, tibak. Karena dia kata yang berantonim. Amata, antonimnya adalah ahya. Amata, antonimnya adalah ahya. Dan ini adalah kalimat positif. Tahu kalimat positif kan? Kalimat yang tidak ada kata tidak. Kalimat yang tidak ada kata tidak. Namanya kalimat positif. Walahunna mithlul ladzi alaihinna. Lahunna dan alaihinna. Ini juga adalah tibakul ijab. Tibak kalimat positif yang mana lahunna, ya, la itu merupakan antonim dari ala. La merupakan antonim dari ala. Ini kalimat positif. Sedangkan tibakus salbi, kalimat negatif. Tibak kalimat negatif yang ada kata tidak. Yang ada kata la. Kalau kalimat positif yang tidak ada kata la. Kalimat negatif yang ada kata la. Contoh. Wa ma romaita id romaita. Ini Kak, ma di sini kan dia ma linnafyi. Ma linnafyi. Ma linnafyi. Ini adalah kalimat negatif. Karena ma di sini artinya tidak. Tidaklah engkau melempar mereka ketika engkau melempar. Ya. Contoh yang lain, biar lebih paham lagi. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Nah, ada kata la-nya karena dia kalimat negatif. Karena dia adalah kalimat negatif. Ya'lamun dengan la ya'lamun. Dia tibak, tapi dia kalimatnya negatif. Ma romaita id romaita. Ada ma romaita, kalimat negatif. Tapi dia adalah tibak. Berantonim dia. Hanya satu kata saja. Satu kata. Ya, hanya satu kata saja dia berantonim. Hanya satu kata saja dia berantonim. Itu namanya tibak. Kita bahas soal yang lalu, tibak banyak keluar. Karena di kisi-kisinya. Inilah kisi-kisi tadi mustawa. Dari zaman Bukhola sampai zaman sekarang. Inilah kisi-kisinya. Oke, lain halnya dengan mukobalah. Kalau mukobalah itu dua kata atau lebih yang saling berantonim. Dua kata atau lebih yang saling berantonim. Ini Ana nggak bahas bahasa Arabnya, biar kalian paham dulu. Kalau kita bahas bahasa Arabnya, dikhawatirkan kalian nggak paham. Karena kan kalau kita mengartikan secara literal, kepala kita pening. Udah kayak gini aja kita bahas pakai bahasa Indonesia. Muqabalah itu dua kata atau lebih yang memiliki antonim. Contoh. Falyadhaku qalilan. Allah. Walyabku katsira. Allah. Dua katanya berantonim. Falyadhaku, lawan katanya walyabku. Ketawa dan menangis. Qalilan, lawan katanya katsiran. Sedikit dan banyak. Jadi dua kata atau lebih. Ya, dua kata atau lebih. Ada Ustadz yang lebih dari dua kata? Ada. Ya, dalam surah itu fa amma man a'ta wattaqa. Allah. Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah.
Wa amma man kadzdzaba wa amma man a'ta wattaqa wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah, Allah. Itu tiga kata itu. Wa amma lebih lah. Fa amma man fa amma man a'ta wattaqa. Muqabalahnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa saddaqa bil husna. Muqabalahnya wa kadzdzaba bil husna. Fasanuyassiruhu lil yusra. Muqabalahnya fasanuyassiruhu lil usra. Nah, Allah, Allah, Allah. Ya itu kan? Bisa kan paham itu kan? Bisa lah. Masa nggak paham kalian kayak gitu aja ya kan? Masa nggak paham kalian eh, begitu ya kan? Nah, Allah, Allah, Allah. Beginilah kalau sastra Arab menjelaskan balagoh ini, ya kan? Ustadz di Mesir kuliah apa Ustadz? Sastra Arab. Namanya studi Islam dan sastra Arab, tapi anak ngambil syu'bah sastra Arab. Hmm. Bedanya kayak mana Ustadz Muqabalah dan udah di Wayan. Gampang untuk membedakannya. Kalau tibak itu di ujian, antum tengok di ujian ya. Antum tengok di ujian. Di sini ada kata. Antonimnya cuma satu. Ini kata satu, antonimnya satu. Tibaklah itu. Ini ada kata. Antonimnya satu. Tibaklah itu. Ini adalah antonimnya ala. Tibaklah itu. Tapi kalau misalnya, tapi namanya tibak salbi. Ya, karena dia tibakul ijab. Kalimat positif. Kalau tibakul salbi ada kata ma sebagai harfun nafi dan ada kata la. Tapi dia satu kata yang berantonim. Kalau muqabalah, dua kata yang berantonim, dua kata loh. Atau lebih. Falyadhaku lawan katanya walyabeku. Qalilan lawan katanya kasiron. Ya. Lawan katanya kasiron. Jadi gampang diwayan untuk memahami beda antara tibak dengan apa namanya? Dengan al-muqabalah. Yang ketiga, tauriyah. Tauriyah juga eh, sering keluar. Tauriyah itu adalah sebuah lafaz yang memiliki dua makna. Lafaz dalam bahasa Arab, lafaz memiliki dua makna. Makna yang gampang dipahami, tapi dia bukan maksudnya. Satu kata memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Satu makna qorib, ini qorib, yang mana makna qorib ini gampang dipahami, tapi bukan itu maksudnya. Yang kedua, makna bait. Bait ini pertama qorib, yang kedua makna bait, namun apa namanya harus harus dipahami dengan sepenuh, ya, dengan matang. Dan itu pula maksudnya, ya. Itu pula maksud dari lafaz tadi menggunakan makna yang ba'id. Contoh, contoh ya. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Ada dua makna sini. Makna qarib artinya melukai, tapi itu bukan maksud, bukan tafsirannya, bukan tafsirannya. Bukan tafsirannya. Makna yang kedua adalah berbuat maksiat. Loh, apa kaitannya Ustadz antara jaroha dengan berbuat maksiat Ustadz? Itulah tauriyah tadi. Jadi para para mufassir dan para orang-orang Arab ini, para pujangga-pujangga Arab ini, ketika dia ingin bertauriyah, dia harus mencari makna bait yang tidak sama dengan makna yang dipahami. Makna yang bait itu makna yang lain dari makna yang sebenarnya, ya. Dicari makna yang 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 jauh, tapi meskipun itu maknanya melebar tak ke mana-mana, maknanya itu memang jauh, tapi sesuai dengan maksud dari ayat ini. Ya. Allah mengetahui, kalau diartikan secara literal, kalau kalian menggunakan makna qorib, Allah mengetahui apa yang engkau lukai di siang hari. Luka. Itu makna qorib.
kok istilahnya kok jelek kali kayak gitu terjemahannya ya kan. Allah mengetahui apa yang engkau lukai di siang hari. Apa namanya ya? Nggak ini dia terjemahannya itu aneh gitu. Masa Allah mengetahui apa yang engkau lukai di siang hari? Allah mengetahui apa yang engkau lukai di siang hari. Jadi kan gimana ya? Terjemah Quran itu memahamkan itu kayaknya nggak inilah dia, nggak apa namanya? Nggak nggak wibawa gitu terjemahannya gitu. Allah mengetahui apa yang engkau lukai di siang hari. Dari kata jaroha. Jaroha artinya melukai. Ya, jurhun, luka. Ya kan? Tapi ketika para ulama dan para mufassir mencari apa arti jaroha ini, ya, meskipun nanti luka dia akhirnya. Contohnya, meskipun dia nanti luka akhirnya, walhasil dicarilah sama ulama apalah arti jaroha ini, ya kan? Biar sesuai dia maknanya, biar bermartabat pemahaman Al-Quran ini, dicarilah artinya yaitu berbuat maksiat. Berbuat maksiat. Dan Allah mengetahui apa yang engkau buat maksiat di siang hari. Nah, ini kalau kayak gini, terjemahan Qur'annya makin wibawa daripada luka. Dan Allah mengetahui apa yang engkau berbuat maksiat di siang hari. Inilah Tauriah. Nah, di Tauriah ada dia makna qarib, ada dia makna ba'id. Makna qarib bukan itu pula maksudnya. Dia hanya maksudnya itu adalah makna ba'id yang jauh sekali dari makna qarib. Ya, yang jauh dari makna qarib. Tapi, nah itu dia. Tapi, meskipun dia maknanya jauh dari makna sebenarnya, namun nanti intinya ya itu juga. Contoh, berbuat maksiat kalau antum lihat secara sekilas, kan nggak ada kaitannya dengan luka. Nggak ada kaitan berbuat maksiat dengan luka. Tapi inti dari berbuat maksiat adalah luka. Nggak percaya kalian? Orang yang berbuat maksiat nanti dampaknya pasti luka. Orang yang berbuat maksiat, gelek kan? Bergelek, bermaksiat, eh, ngelem, bermaksiat, luka di dalam. Luka di dalam. Orang yang berjudi, kalah judi, bertumbuk-tumbuk, luka ya kan? Luka ya kan? Luka. Intinya gak ada berbuat maksiat tidak luka. Berbuat maksiat pasti luka. Apa lagi? Apa namanya? Berjudi. Berjudi. Tadi saya sampaikan. Berjudi, kalah, tumbuk-tumbukan. Luka kan? Bunuh-bunuhan. Apa lagi? Luka kan? Apalagi? Mohon maaf. Berzina. Luka kan? Luka dia. Hmm. Udah luka bengkak lagi ya kan? Itu dia berzina itu, udah luka bengkak lagi. Tak ada maksiat di permukaan bumi ini yang tidak akhirnya luka. Pasti dampaknya luka. Luar biasa memang. Luar biasa Allah Ta'ala menggunakan kata jarahtum bin nahar. Berbuat maksiat, karena berbuat maksiat pasti nanti akhirnya adalah luka. Coba kalian tunjukkan maksiat yang tak ada luka di situ. Coba apa? Menipu, menipukan maksiat. Dijumpai orang kena gimbal dia kan? Oh, penipu kok digimbali orang kan? Duka. Apalagi? Apalagi? Geng motor, ya, nyuri-nyuri motor itu, ya kan? Nyuri-nyuri kereta itu. Ketahuin orang, dibakar hidup-hidup. Mencuri, mencuri, maksiat, potong tangan. Kalau di Indonesia nggak ada potong tangan, dibakar orang hidup-hidup, luka. Jadi nggak ada ceritanya berbuat maksiat itu nggak ada luka. Jadi Allah Ta'ala menggunakan kata jarahtum di sini dengan tauriah. Bukan makna yang sebenar, bukan makna yang dekat artinya luka, tapi maknanya adalah jauh dan itu adalah maksud dari tauriah. Oke kan? And, and, asyamsu wal qamaru pompa-pompa. Gembung Ustaz, ya kan? Ya kan? Gembung Ustaz kata Saldo. Ya iyalah, gembung lah dia, gembung. Luka dalam guys.
Masuk angin orang berzina. Allah, 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 ya kan? Masuk angin orang berzina. Oke, anak-anakku ya. Hmm, enak kan? Nah, ya kan? Sudah paham kalian kan? Tauriah ini kan? Udah paham Ustaz? Udahlah, udah paham lah kalian itu. Awaknya apalah, kan? Nah, jinas. Ini juga selalu keluar di kisi-kisi, keluar di tahdid mustawa. Jinas. Apa itu jinas, Ustaz? Jinas itu apa namanya? Hiponim. Tahu hiponim kan? Hiponim itu ucapan sama tapi makna beda. Jinas, ya. Ucapan sama tapi makna beda. Hiponim. Masya Allah, detail sampai simple. Gitu lagi, saya kan? Gisa, kalau belajar balagoh, tanya dulu, Ustadz dulu fakultas apa gitu. Ya. Oh, fakultas syariah. Gak bisa, saya. Ustadz Asrul dari mana? Sastra Arab. Barulah kalian minta ilmu sama aku ya, gini kan. Gratis. Allah, Allah, Allah. Mm-mm. Jinas, terakhir ya, jinas adalah ucapannya sama, makna berbeda. Ucapannya sama, makna berbeda. Coba di Indonesia apa namanya? Contoh, apel, apel. Sama ucapannya, berbeda maknanya. Apel di sini buah, apel di sini eh, upacara. Nah, contoh yang lain, yang jinas ya, jinas. Ucapannya sama tapi beda makna. Contoh, bank, ada bank. Hmm. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Ini pas ini. Bisa, bisa, bisa ular, bisa mampu. Itu jinas. Ucapan sama, makna berbeda. Ucapan sama, makna berbeda. Ya, contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Ya, visa, bisa, bisa, visa, bisa, bisa. Ucapannya hampir sama, tapi maknanya berbeda. Nah, ada lagi? Ada lagi kira-kira di bahasa Indonesia ini? Bisa. Nah, ada lagi di bahasa Indonesia? Dua kata GPP, gak apa-apa. Allah, 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 Allah. Kereta, kereta. Ya, kereta, kereta. Kereta itu ya bisa kereta api, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Kereta itu bisa motor. Cerdas juga ente ya. Cerdas juga siapa nih? Rasid ya. Cerdas juga antum ya. Kereta, kereta ya kan. Di Jakarta kereta api. Mana cerita? Di Medan kereta sepeda motor. Allah, 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 Allah. Bisa. Jaran, telur, telur. Beda antara telur dan telur ya. Kalian memang ja- jangan bilang telur, telur. Beli apa kok nak? Telur. Jangan bilang telur. Bilang telur, ya kan? Eh, Gedang. Oke, gedang. Gedang dengan gendang. Itu namanya jinas. Kapal laut, kapal terbang, ya kapal. Mm-mm, kapal. Kemudian di Sunda pepaya, dijawab oh pisang. Nah, ya kan? Gedang itu, gedang. Di Sunda artinya gedang itu pepaya, sedangkan di Jawa gedang itu adalah pisang. Oke, paham kan? Jadi ini maksud dari jinas adalah hiponim, maknanya apa namanya? Beda apa namanya? Ucapannya sama namun beda maknanya. Nah, di dalam balagoh jinas itu terbagi dua. Ada jinas tam yang sama-sama persis plek ketiplek. Nah, ya kan? Kata orang Jawa, plek ketiplek sama persis, asli sama persis. Di Indonesia contohnya bisa. Di Indonesia contohnya bisa. Ini namanya jinas tam, ya, ya, jinas tam. Baik harokatnya, baik hurufnya, baik apa nama jumlah hurufnya. Contoh, Sholaitul maghriba fil maghribi. Aku sholat maghrib di Maroko.
Aku sholat maghrib di Maroko. Maroko itu bahasa Arabnya maghrib. Maroko itu bahasa Arabnya maghrib. Itu jinas tam. Hurufnya sama, barisnya sama, jumlah hurufnya sama. Maghrib, maghrib. Maghrib, maghrib. Aku sholat maghrib di Maroko. Kalau Arab, maghrib, maghrib. Di Indonesia ada. Bisa dan bisa. Bisa mampu dan bisa ular. Ya kan? Nah, sedangkan dinas nakis gertam, ya, dinas nakis gertam, dia hampir sama. Ucapannya hampir sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Contoh apa Ustaz contoh di bahasa Indonesia apa Ustaz? Contoh di bahasa Indonesia apa Ustaz? Contohnya bank sama bank. Hampir sama, ya. Ucapannya hampir sama. Kalau dinas tam plek ketiplek. Sama ucapannya, sama hurufnya, sama harokatnya, ya, sama semuanya sama. Tapi kalau dinas nakis, ya, hampir serupa. Hurufnya hampir serupa. Contoh bank dan bank, ya. Bank dan bank. Nah, dalam Al-Qur'an apa satunya? Wailul likulli humazatil lumazah. Kan hampir mirip. Humazatil lumazah. Hampir mirip pengucapannya, ya. Hampir mirip pengucapannya. Baiklah anak-anak kami yang kami banggakan, ya, kemudian yang kami hormati, terakhir adalah iktibas. Apa itu iktibas? Iktibas itu artinya diambil, ya, diambil. Dalam arti diambil. Iktibas itu mengambil dari hadis atau ayat suci Al-Quran. Ini biasanya berada dalam syair. Apabila dalam syair itu ada lafaz-lafaz Al-Quran di dalam sebuah syair, maka itu namanya iqtibas. Ya, iqtibas. Ada syair Arab nih. Di dalam syair itu ada firman Allah Subhanahu wa taala, itu namanya, atau hadis Rasulullah SAW, itu namanya iqtibas. Contoh, contoh dalam sebuah syair. Da'ni wajhukal jannatu huffat bil makarih. Ya kan? Ini sesuai dengan hadis diambil ya iktibas dari lafaz hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Ya. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Apa yang hal-hal yang tidak kita sukai di dunia ini? Disuruh sholat, nggak mau sholat. Disuruh sholat tepat waktu, sholatnya nanti, nanti. Ya, tapi surga dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci. Ya, hal-hal yang dibenci. Contoh, eh, kita istilahnya kita benci dengan judi, tapi kita suka bermain judi, ya kan? Ya itulah, makanya surga penuh dengan hal-hal yang kita benci di dunia ini. Namun orang yang 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 tetap istiqomah untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari untuk tidak melanggar perintah Allah Ta'ala, maka dia berada di surga, penuh surga itu. Ya kan Allah, 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 Allah. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan neraka itu dipenuhi dengan nafsu syahwat. Ya, nafsu syahwat. Baiklah anak-anak kami, Alhamdulillah inilah kisi-kisi, kalau badi hanya sedikit ya. Ilmu badi itu hanya sedikit yang dibahas, tidaklah sebanyak yang antum pahami ketika di sekolah, ya, ketika di ketika di sekolah. Baiklah, ini akan saya rekam, nanti akan saya masukkan di YouTube agar kalian bisa mengulang-ulang kembali, dan ini PDF-nya akan Ana serahkan ke grup khusus di MAI Mas Sumut 2025. Contoh maharatul kalam, ya, nanti contoh maharatul kalam akan saya bagikan
ya. Nanti akan saya bagikan. Oke, kita lihat dulu di YouTube ya. Di YouTube sudah Ana masukkan Maharatul Kitabah. Lihat di apa namanya? Di playlistnya ya. Playlistnya ya. Cara kita ini. Hmm. Ini YouTube Mas Sumut ya. Lihat di playlist. Di sini ada Qawaid Lugawiyah. Di sini ada Maharah Kitabah. Ada 4 video. Ini pembahasan takrirat, tahdid mustawa yang tadi kita bahas, yang PDF-nya nanti akan Ana serahkan. Inilah dia pembahasannya. Di pembahasan di takrirat ya, pembahasan di takrirat, kisi-kisinya ya, kisi-kisinya. Nanti antum lihat di sini ada 17 video, nanti akan Anda tambahkan besok menjadi 18 video. Ya, ini kan 17 video, akan Anda tambahkan 18 video sebagai penutup dari ilmu badi. Antum kaji-kaji ulang di situ, nanti insya Allah ketika antum memahami pembahasan takrirat ini, ya, insya Allah antum bisa me, apa namanya, menguasai tahdid al-mustawa. Ini baru saya tadi pagi ini, ini Maharatul Kitabah, ya. Nanti ini juga bentuk soal-soalnya akan ana serahkan ke antum di grup kita, ya. Bentuk soalnya ana serahkan ke antum di grup kita. Ini ada berapa soal ini? 397. Ada berapa soal? Ini muka saya nih. Baru 300 ya. Sebenarnya soalnya itu hampir hampir 500 ya, hampir 500. Oke, hampir 500 soal Maharatul Kitabah. Ini nanti besok anak akan ada 2 bagian lagi. Ini kan baru 16 ya. Sampai 18 bagian. Sampai 18 bagian di Maharatul Kitabahnya. Maharatul Kitabahnya. Waduh, 50 soal berapa menit, Ustaz? Enggak, nanti antum cepati aja jawabannya. Cepatan, dicepatin kan. Alangkah baiknya kita doa setelah ini. Ya, doa. Anak meskipun nanti yang ikut gelombang pertama ini insya Allah akan berangkat di tahun ini, tapi mohonlah, Ana minta sama kalian janganlah kalian di level 2. Minta tolong saya ya, jangan kalian di level 2. Nanti banyak biaya kalian nanti. Meskipun kalian dapat level 1 atau level 2 ya, kalian nanti banyak biaya nanti. Harus ada pelatihan lagi. Memang kalian harus berangkat tahun ini, memang berangkat, tapi memang ada pelatihan lagi. Paling tidak dapatlah level 3. Ya, buatkanlah Ustadz Asrul ini senang sama kalian. Biar kalian langsung berangkat aman tanpa ada kendala-kendala apapun gitu loh ya, ini. Nah, itu dia. Tapi pasti berangkat Ustadz walaupun nilainya kecil. Iya, insya Allah. Ya, nanti akan Anda sampaikan kali lagi. Sudah 3 kali Anda tanya. Katanya insya Allah iya. Meskipun dapat muktadi awal dengan muktadi sani. Atau level 1 ataupun level 2. Namun yang pasti berangkat itu adalah level 3. Sedangkan level 1 dengan level 2 itu memang ada bimbingan lagi, bimbingan teknis lagi sama mereka yang membutuhkan uang banyak keluar, ya, banyak uang keluar. Kalau sudah dapat level 3, insya Allah aman. Dapat level 3, insya Allah aman. Insya Allah Maimunah, ya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz cetak kartu ujian itu untuk yang ujian ke UIN ya. Info Mai ada lagi nggak Ustadz? Info Mai itu ya, Info Mai. Ya, coba nanti soal-soal yang lainnya. Coba nanti eh, pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak yang nanya sama Ana, entah apa-apa ya kan. Coba ditanya kembali nanti. Nah, Infomai ada nggak yang terbaru Ustaz? Hingga saat ini Infomai yang terbaru adalah dibuatnya grup.
Bagi anak-anak kami yang belum masuk lajnah, siapa-siapa saja sampai besok pagi ini jam 6 atau jam 7, namanya juga belum masuk ke dalam lajnah, hubungi saya segera. Biar Ana menghubungi pihak MAI. Mengapa anak saya belum masuk namanya? Ya kan? Orang itu segan sama saya. Mengapa anak saya belum masuk ke lajnah? Tolong masukkan. Hmm. Biasanya orang itu nyamberluan, Ustadz Asril, kayak mana nama-nama anak-anak antum? Makanya kan saya minta itu, saya minta sama kalian wajib kalian isi nama-nama yang mengikuti gelombang pertama. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak kami yang apa namanya belum ada masuk ke dalam ini hingga besok pagi jam 7, ya silahkan namanya dan nomor pendaftarannya. Nomor pendaftaran itu yang ada di WA. Kalian carilah siapa di situ ada nomor pendaftarannya. Biar Ana komplain dan biar segera dimasukkan. Ya, pasti level Allah Allah amin. Info-info main. Nah, oke ya. Jadi besok anak-anak kami kita lihat di sini pengumuman dari MAI bahwasannya ini telah Ana sebarkan juga di apa di grup kita. Nah, kalau kita di grup kita, ya ini. Mantap kali MAI ini ya. Nah, iya, sebenarnya kok gimana ya? Mukanya kok kok orang-orang sekali-kali muka edak-edak kenapa gitu ya kan? Ini mukanya muka kayak gini ya kan? Muka-muka orang Jawa ini ya. Sekali-kali muka-muka edak-edak lah ya kan? Nanti mau anak komplain juga itu. Tahun depan ya atau jangan tahun depan, Deng. Tahun ini aja semester 2. Jangan muka-muka ini, muka eda-eda lah ada di Sumatera Utara. Biar mewakili orang-orang Sumatera Utara, ya kan? Jangan di Jawa dari pertama sampai akhir muka orang Jawa aja, ya kan? Kali-kali lah muka eda-eda di sini, ya kan? Iya, mukanya orang Jawa, muka eda-eda dulu di sini, ya kan? Muka. Oke, kita lihat. Nah, di sini pengumumannya. Ini pakai apa dia nih? Dia dia pakai apa nih ya? Pakai iPhone 15 ini ya. Ya kan? Pakai iPhone 15 Pro Max ini ya, ya. 15 Pro Max dia yang pakai ini ya. Ya kan? Orang bilang pun cantik ya kan? Hah? Kira-kira ini iPhone berapa nih? 16 Pro Max ini. Ya, kayaknya ya. Oke. Markas Al-Azhar Indonesia. Di depan ini ada 3 akhwat. Oh, 11 Pro. Datang Gisa. 11 Pro Ustaz. Wah, 11 Pro pula. Istri, ya Allah Allah, iya betul, memang ya kan, memang. Tapi nanti 11 Pro Max, ya Allah. Nah, pengumumannya besok hari Selasa, anak-anak kami sudah wajib berada di sini, ya, sudah wajib nanti berada di Zoom masing-masing. Kan sudah punya lajnah masing-masing. Anak-anak kami yang sudah punya lajnah masing-masing agar tetap lihat pengumuman lajnah tersebut. Ustadz, apa sih fungsi lajnah itu, Ustadz? Ya, tiba-tiba masuk ke tadi pagi atau siang atau semalam. Fungsi lajnah itu anak-anakku, gunanya untuk apa? Gunanya agar eh, bisa diawasi kegiatan ujiannya. Dan di lajnah itulah nanti kalian akan diuji sama penguji ketika Maharatul Kalam atau ujian syafahi. Satu lajnah berbeda dengan lajnah yang lain, penguji syafahinya. Antara satu lajnah dengan lajnah lain
berbeda ustadz-ustadz yang membimbing di situ. Antara satu lajnah dengan lajnah yang lain, ya kan? Berbeda siapa penguji-pengujinya. Misalnya lajnah 6, pengujinya berbeda. Lajnah 5, pengujinya juga berbeda. Ya, pengujinya juga berbeda. Ustadz, ini pengujinya ada yang dari Indonesia, ada. Nggak semuanya dari Arab. Dulu nggak semuanya ada dari Mesir. Ada juga yang dari Indonesia, tapi hanya beberapa orang saja. Ya kan? Mudah-mudahan, jangan antum bilang kayak, ya mudah-mudahan akhi, ya kan? Mudah-mudahan. Tahulah Wahid, ya kan? Orang orang Mesir ini kalau udah nanya, ya, mengalah-ngalahi Medan. Mengalah-ngalahi Medan, bisa nanti antum dibentak-bentak gara-gara sinyalnya itu enggak apa namanya? Enggak aktif, sinyalnya itu terputus-putus, merepet nanti dia, ngamuk-ngamuk dia. Nah, siap-siaplah nanti kita, ya kan? Siap-siap. Agak ngeri ya, Ustaz. Nggak usah ngeri kali. Namanya juga di depan laptop. Nggak usah ngeri kali, ya kan? Gak usah pucat kali. Kalau pucat langsung di hadapan orang Arab. Kalian berdua. Namanya depan laptop. Kalau depan laptop ya insya Allah ya. Gak, gak begitu apalah kalian ya kan. Gak begitu apa namanya takut kali ya kan. Biasa aja ya kan. Nah, kalau kalau digertak balik Ustadz, sabar. Ustadz wawancara kemana bawa laptop nggak? Nggak, kayaknya nggak bawa laptop. Ini pengumuman, besok anak-anak kami semuanya wajib tanggal 13 Mei jam 1 siang. Nanti akan ada Zoom khusus untuk simulasi dan pengarahan. Wajib semua anak-anak hadir. Insya Allah anak juga hadir jam 1 besok. Mohon bagi linknya ke Ana. Biasanya dari atau linknya mohon disebarkan di grup MAI Mas Sumut ya. Ana nggak dikasih link ya. Ana nggak dikasih link ya. Tapi kalau misalnya dari pihak MAI mengundang Ana hadir. Tapi kalau misalnya Ana nggak dikasih link, ya saya harap nanti saya minta link biar saya hadir bersama kalian di Zoom tersebut. Ya, di Zoom tersebut esok hari jam 1. Harap aktif WA-nya, harap jam 1 itu jangan kemana-mana, ya, tetap di lajnahnya masing-masing dan tetap mengikuti pengarahan dan linknya mohon dibagikan di grup MAI Mas Sumut 2025 agar nanti saya bisa hadir. Nah, itu simulasi dan pengarahan. Selanjutnya, besoknya, inilah ujian TM, ujian Tadid Mustawa, penentunya. Hari Rabu 14 Mei, tulisan itu mulai jam 10 pagi hingga jam 1 siang. Berarti berapa jam itu? 11, 12, 1. 3 jam. Memang pilihan berganda, Ki. Memang pilihan berganda, tapi 3 jam. Yang sepele kan. Ya, pilihan berganda tapi 3 jam. Kemudian setelah itu lisan. Jadi istirahat ada 30 menit. Lisan, ya. Saya nggak tahu berapa orang per lajnah. Coba Diawan. Satu lajnah antum tuh berapa orang? Ada ujian istimanya, ada. 25 orang. Berarti 25 orang itu dalam satu lajnah akan ditanya. Akan ditanya 25 orang itu pukul 1:30 siang. Ya. Satu lajnah itu 25. Ada yang 30 orang ada. Ada yang 25 orang ada. Ya. Itu akan ditanya. Itu sudah sama apanya? Ini mahir 41 orang. Ada 44 orang Ustadz. Di jadi kalau makin banyak ya makin lama lah kalian ngantri itu. Dan itu pun yang ditanya nggak sampai 5 menit, ya. Paling lama 5 menit, ya. Paling lama 5 menit ditanya, ya. Paling lama 5 menit ditanya. Ya, coba saya fotokan dulu apa yang sering ditanya. 120.
Apa Ustadz yang sering ditanya? Ya, coba buka HP kalian di di apa namanya? Di grup ini saya foto nih. Inilah yang sering tanya, inilah yang sering ditanya. Memang pakai bahasa Indonesia, tapi nanti jawabannya bahasa Arab. Lihat di apa kalian di WA MAI Mas Sumut 2025. Nah, itulah soal-soal yang selalu keluar di ujian wawancara. Lihat di HP kalian, di MAI Mas Sumut 2025. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang selalu keluar di wawancara bersama orang Arab. Nah, mohon juga antum siap-siap, misalnya pertanyaan-pertanyaannya itu harus berbahasa Arab, nggak boleh bahasa Indonesia. Mana ngerti dia bahasa Indonesia? Mana ngerti dia bahasa Indonesia? Harus bahasa Arab, ya, harus bahasa bahasa Arab. Berarti TM nilainya 70 dan ujian lisannya 30. Nah, ini kita belum tahu Syahbudin. Nah, kalau yang begini, ini sistem Kementerian Agama. Ini sistem Kementerian Agama. Ustadz, ini gelombang satu atau semua? Nah, semua mau gelombang satu atau semuanya, ya, atau semua dan gelombang kedua sama, ya, sama. Itu yang selalu ditanya, ya, dari Binaul Ulama Kisaran. Aduh, saya memang berniat mau ke sana ini, ya Allah, mau ke Bina Ulama ini, tapi entah kapan waktunya, ya kan? Besok udah simulasi besok. Di Bina Ulama ada yang gelombang kedua. Coba, Mas Bina Ulama, ada gelombang kedua nggak di sana? Yang ikut gelombang kedua? Ya, Darul Hikmah pasti akan saya kunjungi sana. Yang gelombang kedua ada Bina Ulama atau, nah, kalau suci kapan gelombang satu atau dua? Oh, Hambali. Oh, Alhamdulillah. Kalau anak-anak kami Bina Ulama Kisaran semuanya di gelombang kedua, insya Allah kan dia di bulan Juni. Anak akan hadir ke Bina Ulama dan anak akan bimbing anak-anak kami di Bina Ulama. Mohon salam anak ke Ustadz Muammar. Ya, ya, iya, melalui Zoom. Ya, melalui Zoom simulasinya. Suci Ismaida gelombang pertama, ya. Gelombang pertama, mudah-mudahan. Mudah-mudahan lulus semuanya. Ya. Itu di WA, itulah pertanyaan yang selalu muncul dalam ujian Sapahi. Ya. Harus antum siap-siapkan sedini mungkin apa jawaban-jawabannya. Ya. Apa jawabannya, Bang? Enggak, enggak, enggak mesti pakai bahasa nahwu sorob kali, enggak usah. Ya. Ustadz Khairah cantik ini, Khairah yang birrul walidain, ya, Khairah. Khairah, Khairah ini yang birrul walidain, ya. Ustadz gimana jawabnya Ustadz? Anak kurang bisa bahasa Arab. Hmm. Oh, iya, ya. Jadi Khairah nanti kalau udah lulus sama Mas Sumut, ya. Nah, kita berangkat sama